sekolah reguler? Silakan. Ada yang mau berargumen? Memberikan pendidikan yang setara dengan Bapak Sinten? Pak Apri. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang melengkapi pertanyaan jawabannya Pak Apri? Ya Ibu. Oke. Vita. Oke. Oke Bapak Ibu, betul sekali. Ada istilah education for all. Oke, pendidikan itu bukan hanya untuk anak yang cantik, yang ganteng, yang anaknya ringan, anaknya raja, bosan, tapi pendidikan itu untuk semua kalangan. Siapa itu? Baik anak yang berkebutuhan khusus, anak yang reguler, anak yang punya potensi yang luar biasa, anak yang bahkan potensinya biasa-biasa. Nah, itulah pendidikan. Oke, Bapak Ibu, betul sekali. Jadi kita memberikan kesempatan dan hak yang sama. Oke, itu frame kita samakan dulu ya. Selanjutnya, nah tantangannya apa Bapak Ibu? Tadi yang merasa memiliki murid berkebutuhan khusus di kelas, coba bisa di-sharingkan tantangannya apa? Oke? Tadi siapa yang tabungan murid berkebutuhan khusus? Oke, ada. Tantangannya apa Ibu? Oke, kebutuhannya apa? Oke, sudah diidentifikasi, sudah di-assessment? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Eni. Oke, ada tantangan yang lain Bapak Ibu? Silakan bisa curhat ya, monggo Ibu. Membutuhkan waktu yang khusus. Bagaimanapun katanya. Nah, terus bagaimana kita merancangnya? Nanti kita akan sampaikan kepada workshop secara online, gitu ya. Nah, maka kita hari ini sampaiannya adalah kita harus bisa menyamakan persepsi tentang bagaimana desain learning untuk inclusive classroom itu. Nah, kalau di sini kita bisa membaca bahwa inclusive classroom management adalah yang pertama adalah yang dulu menekankan ketertiban dan kepatuhan, sekarang menekankan partisipasi dan keterlibatan. Kalau dulu kita itu anak-anak pokoknya hari ini duduk rapi, tertib, kalau perlu ada tepuk tertib ya. Nah, siapa yang gerak duduk pukul tas. Sekarang eranya sudah berbeda. Sekarang eranya menekankan partisipasi dan keterlibatan. Kalau Prof. Budi menyampaikan kelas kita semakin ramai, itu semakin inklusif yang terlihat. Ternyata, nah nanti itu ada kaitannya sama nggak tahu ya. Aman ya. Nah, ternyata ada setidaknya 8 atau 9 kecerdasan. Mungkin Bapak Ibu memiliki kejadian yang sama. Saya mau punya ibu guru juga. Ibu asistensial. Nah itu pasti. Tapi bagaimana kalimat-kalimat tadi tidak keluar
kontrakannya satu atau mati belum, itu aja masih kesulitan. Dan kamu sudah kelas 6, itu kan pasti berdampak panjang dan itu tidak bisa dipaksa. Saya yakin akhirnya diminta untuk ini aja setiap harinya itu tetap untuk bacanya ya sedikit hanya 2 kata itu tadi. Letter ya betul diputar ya, setiap harinya cuma itu dulu. Kemudian matematikanya itu besar, masih dasar sekali. Kemudian selalu memberikan perintah saja Bu. Saya di psikologi seperti itu perintah, karena itu nanti ke depannya si anak kan kita juga tidak tahu anak itu akan menjadi apa. Hanya saja Bu, kegiatan hari itu kasih perintah. Kemudian lagi dia harus bisa menulis nama dan wajib harus tahu alamat supaya yang menerima itu harus ngerti. Dan lagi satu itu harus ngerti uang. Jadi saya setiap hari benar-benar bawa uang itu hitung Bu, tidak perlu itu. Yang dia perlu apa? Bisa mandiri. Karena tidak selamanya ABK ini didampingi oleh orang tua. Iya, sekarang ada orang tua. Kalau orang tuanya sudah nggak ada dua-duanya, dia perlu mandiri. Kelak dewasa dia, supaya dia bisa berdiri sendiri di kaki sendiri itu bagaimana? Minimal les